Assalamualaikum teman-teman. Welcome back to my channel Happy Del. Kembali lagi di channel saya ya. Nah teman-teman, pada video saya sebelumnya saya sudah jelaskan nih terkait dengan cara untuk daftar BPJS Kesehatan, lalu juga BPJS Ketenagakerjaan secara online, cara untuk klaim JHT, BPJS Ketenagakerjaan melalui JMO ataupun lapak asing. Nah, ternyata banyak banget dari kalian yang komen, "Kak, gimana nih kalau misalkan nomor BPJS-nya hilang ataupun tidak diberi oleh perusahaan?" Jadi kalian kesulitan untuk melakukan pengkinian data saat kalian punya lebih dari 1 KPJ. Nah, jadi teman-teman, saat melakukan pengkinian data, jika kalian punya lebih dari 1 KPJ, maka otomatis kalian akan diminta untuk mengisi nomor KPJ lainnya selain yang terdaftar di, contohnya melalui aplikasi JMO. Jadi selain yang terdaftar di JMO, kalian punya nomor KPJ lain, tapi kalian tidak tahu nomor KPJ itu berapa, ataupun misalkan nomor KPJ-nya hilang. Nah, caranya adalah kalian bisa melakukan 2 cara, diantaranya adalah mengecek email. Jadi teman-teman, saat kalian sudah keluar dari perusahaan atau mengundurkan diri ataupun di PHK, tapi kalian tidak pernah menerima kartu BPJS Ketenagakerjaannya, atau kalian tidak pernah tahu nomor KPJ-nya, biasanya itu pihak HRD dari perusahaan tersebut akan mengirimkan nomor KPJ kalian melalui email. Jadi kalian terlebih dahulu bisa melakukan pengecekan email yang terdaftar di perusahaan. Jadi kalau misalkan kalian sudah melakukan, jadi jika misalkan email kalian terdaftar di perusahaan, nah kalian harus mengecek email tersebut. Nah, kalian cari apakah HRD kalian mengirimkan nomor KPJ ataupun BPJS Ketenagakerjaan kalian atau tidak. Nah, jika misalkan mengirimkan, kalian tinggal cek dan tuliskan nomor kartunya. Jadi kalian bisa melanjutkan proses pengkinian data di JMO untuk memasukkan nomor KPJ-nya. Nah, gimana kalau misalkan kalian tidak pernah menerima nomor KPJ selama kalian bekerja ataupun saat kalian mengundurkan diri? Nah, caranya kalian ini cara kedua, yaitu kalian bisa langsung aja datang ke BPJS cabang terdekat kalian. Jadi kalian datang ke BPJS terdekat kalian, lalu kalian menceritakan bahwa kalian mau melakukan klaim JHT melalui JMO misalkan, tapi ternyata kalian tidak tahu nomor KPJ kalian karena hilang atau tidak pernah diberi perusahaan. Jadi kalian ceritakan, nanti pihak BPJS akan meminta bukti bahwa kalian pernah bekerja di sana. Nah, bukti-bukti ini diantaranya bisa kartu ID card ataupun kartu saat kalian train, lalu juga kartu-kartu lain atau ID card lain yang terkait dengan perusahaan yang kalian cari atau yang tidak ada nomor KPJ-nya, seperti itu. Jadi nantinya pihak BPJS akan mengecek kebenaran terkait dengan bukti bahwa kalian pernah bekerja di sana. Dan juga jangan lupa membawa kartu keluarga dan juga KTP, lalu kartu BPJS lainnya, seperti itu. Jadi nanti pihak BPJS akan memberikan kalian nomor KPJ-nya. Jadi hanya nomor KPJ-nya aja. Nanti kalian akan diberi kertas, contohnya seperti ini. Nanti kalian akan diberi kertas seperti ini dan dituliskan nomor KPJ-nya. Jadi kalian hanya diberikan nomor KPJ-nya, bukan kartu BPJS-nya. Jadi nanti nomor KPJ itu bisa kalian tulis dan bawa pulang untuk melakukan pengkinian data selanjutnya, atau misalkan pembuatan akun di JMO. Jadi seperti itu ya teman-teman, buat kalian yang kehilangan nomor KPJ ataupun tidak pernah memiliki nomor KPJ karena tidak diberi perusahaan, kalian bisa melakukannya dengan 2 cara, yaitu periksa email kalian dan juga datang ke BPJS cabang terdekat. Nah, Kak, gimana kalau misalkan kalian
tidak punya bukti bahwa kalian pernah bekerja di perusahaan tersebut, maka kalian tidak bisa untuk meminta nomor KPJ ke pihak BPJS cabang terdekat. Jadi itu adalah kunci utama untuk mendapatkan nomor KPJ kalian yang hilang, yaitu bukti bahwa kalian pernah bekerja di perusahaan itu. Bentuknya bisa kartu ID card atau apapun itu, yang penting di sana ada nama dan juga foto kalian dan juga bukti di perusahaan. Biasa kan ada namanya atau kayak gimana gitu. Jadi pastikan kartu-kartu ataupun ID card kartu ataupun hal-hal lainnya yang terkait dengan perusahaan itu masih kalian miliki supaya proses pencairannya bisa selesai. Nah, kalau misalkan kalian sudah punya nomor KPJ-nya, kalian bisa selanjutnya melakukan klaim melalui JMO ataupun lapak kasih sesuai dengan saldo kalian atau sesuai dengan kemudahan yang kalian mau. Kalau misalkan di JMO itu biasanya saldonya di bawah 10 juta. Jadi di bawah 10 juta kalian bisa langsung aja klaim JHT-nya melalui aplikasi JMO. Nah, saya juga udah buat videonya, kalian bisa lihat di channel YouTube saya. Lalu selain itu juga ada jika di atas 10 juta kalian bisa menggunakan lapak asik. Jadi lapak asik bisa untuk kalian yang di atas 10 juta dan harus pakai paklaring. Kalau yang JMO itu nggak usah pakai paklaring. Nah, ada juga dari kalian yang bertanya terkait dengan penggunaan NPWP. Jadi teman-teman, biasanya jika kalian tidak menggunakan NPWP atau tidak memasukkan NPWP saat pengkinian data ataupun saat proses pengisian data melalui aplikasi melalui lapak kasih, maka itu akan ada proses pemotongan dari jumlah keseluruhan JHT kalian. Tapi biasanya itu dilakukan jika saldonya kisaran lebih dari 20 juta sampai 50 juta, itu akan terkena potongan pajak jika tidak memasukkan NPWP. Tapi kalau memasukkan NPWP maka tidak ada potongan. Nah, selain itu untuk yang di bawah 10 juta itu biasanya tidak ada potongan persenan jika tidak menggunakan NPWP. Jadi seperti itu ya, buat kalian yang saldonya misalkan hanya sedikit di bawah 20 juta, kalian gak usah takut karena tidak punya NPWP, karena itu tidak akan ada potongan. Jadi kalian lakukan aja proses seperti biasanya tanpa memasukkan nomor NPWP, karena di aplikasinya juga NPWP itu opsional atau tidak apa-apa jika tidak diisi. Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian untuk pembahasan terkait dengan klaim JHT secara online melalui JMO ataupun lapak kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye!